Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 12 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Janes dari Malaysia. Silakan Ibu Evelyn. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini dalam menunjukkan sifat-sifat Allah sebagai orang tua. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Dalam segala perbuatan belas kasihan yang dilakukan Yesus, Ia berusaha untuk mengesahkan atas manusia sifat-sifat kebapaan, kebajikan Allah. Dalam semua pengajarannya, Ia berusaha mengajarkan kepada manusia kebenaran yang sangat hebat bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau supaya kita mengerti kasih Bapa itu, dan Dia berusaha menarik kita kepadanya. Oleh menghadap anugerah kebapaannya, Ia mau supaya seluruh lapangan pemandangan kita dipenuhi dengan kesempurnaan tabiat Allah. Dalam doanya bagi murid-muridnya, Ia berkata, "Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mengatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia." Yesus datang ke dunia ini untuk menjelaskan tabiat Allah dalam hidupnya sendiri dan menghapuskan apa yang sudah disalah gambarkan oleh iblis, dan Ia mengatakan kemuliaan Allah hanyalah oleh hidup di antara manusia Ia dapat mengatakan kemurahan, belas kasihan, dan kasih Bapanya yang di sorga. Karena hanya oleh perbuatan kemurahan Ia dapat memaparkan anugerah Allah. Ketidakpercayaan manusia sudah berakar dalam-dalam, namun mereka tidak dapat menolak kesaksian teladannya dan segala perbuatan kasih dan kebenarannya. Kelimpahan rahmat Allah berbicara kepada tiap-tiap jiwa, membenarkan kesaksian Yesus tentang kebajikan tertinggi dari Bapanya. Tuhan mau supaya umat-Nya menyadari bahwa berkat-berkat yang dikaruniakan pada ciptaan adalah seimbang dengan tempat yang diduduki oleh ciptaan tersebut di dalam penciptaan. Bahkan kalau keperluan binatang dungu sekalipun dicukupkan, dapatkah kita menghargai berkat-berkat yang Allah akan curahkan atas makhluk-makhluk yang dibentuk dalam petanya? Allah adalah kasih dan Ia peduli kepada kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan hari ini menyatakan dengan jelas hubungan Yesus, anak Allah, dengan Bapanya, khususnya dalam menyatakan karakter Bapa. Dalam beberapa hari terakhir ini, dengan jelas Roh Nubuat menekankan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa menyatakan karakternya, dirinya melalui anaknya, khususnya tentang kasih Bapa kepada kita. Mengapa Yesus yang menyatakan karakter Allah kepada kita? Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 3 yang berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Hal ini Nyonya White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Masih dalam buku yang sama, Nyonya White lanjutkan. Membina Keluarga Sehat halaman 382 paragraf 2 yang menjelaskan, Kitab suci menunjukkan dengan jelas hubungan antara Allah dengan Yesus, dan mereka saling melihat dengan jelas akan kepribadian dan keadaan masing-masing. Adakah kita melihat apa yang disampaikan oleh tulisan Roh Nubuat ini? Disebutkan Alkitab dengan jelas menunjukkan hubungan Allah, yaitu Allah Bapa dengan Yesus, anak Allah. Jadi, hubungan Bapa dan anak dengan jelas dinyatakan oleh Alkitab. Kenapa? Karena mereka, yaitu Bapa dan anak, dengan jelas melihat kepribadian dan saling mengenal. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam buku yang sama dalam halaman 383 paragraf 4 yang berbunyi, dengan mengenakan kemanusiaan atas dirinya, Yesus datang untuk menjadi satu dengan umat manusia dan pada saat yang sama menyatakan Bapa semawi kita kepada umat manusia yang berdosa. Ia sudah ada di hadirat Bapa dari mulanya, Ia yang menjadi wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu. Dia saja yang sanggup menyatakan tabiat keilahian itu kepada umat manusia. Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Dia saja, yaitu Yesus, yang sanggup menyatakan tabiat ilahi kepada umat manusia. Kalau disebut dia saja, artinya hanya Yesus yang sanggup menyatakan karakter Allah kepada kita. Kenapa hanya Kristus yang sanggup menyatakan akan karakter Allah kepada kita? Karena tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Nyonya White sama sekali dalam pasal ini, kalau saudara baca, tidak menyinggung adanya oknum lain yang bukan Bapa dan bukan anak. Kutipan-kutipan yang baru saja kita baca, semuanya diambil dari buku Ministry of Healing atau Membina Keluarga Sehat, bab 35, yang berjudul Pengetahuan yang Benar tentang Allah. Jadi, saudara jangan khawatir tentang konteks. Bagi yang mempunyai bukunya, silakan baca bab 35 ini. Saudara akan lihat bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Dia menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah Bapa utus anaknya ke dunia ini, agar kita mengenal Bapa kita yang di sorga. Sebab hanya anak Allah yang mengenal Bapanya. Karenanya, hanya Yesus saja yang sanggup untuk menyatakan karakter ilahi kepada manusia. Ini adalah suatu kalimat inti yang perlu saudara renungkan. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa hanya Yesus saja yang sanggup menyatakan karakter ilahi. Tidak ada yang lain. Apakah penjelasan Roh Nubuat ini selaras dengan ayat inti renungan hari ini? Mari kita baca dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 272, paragraf 4, yang berkata, Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kalimat ini Nyonya White kutip dari Mazmur 103 ayat 11-14, dan ayat inti kita adalah ayat 13 atau yang ditandai warna biru. Nah, perhatikan, Nyonya White secara khusus menggunakan Alkitab ARV atau American Revised Version karena kata Tuhan dalam huruf besar dalam versi tersebut ditulis langsung dengan kata Jehovah. Dan memang, kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh yang kemudian diterjemahkan menjadi Jehovah dalam bahasa Inggris. Nah, ingat kembali kutipan Roh Nubuat berikut ini dalam
The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60 paragraf 2, yang berkata, meskipun anak Allah berpakaian manusia, namun Jehovah dengan suaranya sendiri meyakinkan dia tentang status anaknya dengan yang kekal. Dalam manifestasi kepada anaknya ini, Allah menerima umat manusia yang ditinggikan melalui keunggulan anaknya yang terkasih. Yahweh atau Jehovah ini mempunyai anak, dan saat anaknya keluar dari air saat setelah dibaptis, Yahweh atau Jehovah dengan suaranya sendiri meyakinkan anaknya bahwa anaknya itu, meski berpakaian manusia, adalah anaknya Yahweh atau anaknya Jehovah, yang disebut juga yang kekal. Jadi saat Jehovah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu adalah jaminan kepada Yesus bahwa dia adalah anaknya Jehovah, anak sesungguhnya Yahweh. Jelas bahwa Yahweh ini atau Jehovah adalah Allah Bapa. Karenanya, ayat inti renungan hari ini selaras dengan pekabaran Roh Nubuat bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan sebagai informasi, buku Ministry of Healing yang menjelaskan tentang pengetahuan Allah yang benar dalam bab 35 diterbitkan tahun 1905. Dan dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa Allah tersebut adalah Allah Bapa. Mengapa kami perlu menekankan hal ini? Karena guru-guru teologi dalam gereja Advent tidak menyatakan seluruh bukti kebenaran dari tulisan Roh Nubuat. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 144 paragraf 1 yang menyatakan, Yesus mau supaya kita mengerti kasih Bapa itu dan dia berusaha menarik kita kepadanya oleh menghadapkan anugerah kebapaannya. Itu sebabnya Bapa utus anaknya ke dalam dunia ini agar melalui Yesus kita dapat mengenal kasih Bapa dan sifat kebapaannya kepada kita. Nah, bagaimana Yesus menyatakannya? Mari kita baca dalam suratnya nomor 113 tahun 1901, paragraf 22, yang berbunyi, ketika Kristus tinggal dalam jiwa, prasangka-prasangka yang disayangi dibersihkan. Oh, betapa kita memiliki juru selamat yang pemaaf dan penuh kasih. Mengapa kita tidak menyuarakan pujiannya? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi, Allah Bapa menyatakan sifat kebapaannya melalui anaknya, Yesus Kristus, sebab hanya Yesus yang mengenal Bapanya, dan hanya Yesus yang sanggup menyatakan karakter Bapanya kepada kita, yaitu dengan cara Kristus tinggal di dalam jiwa kita. Tidak ada yang lain. Satu lagi, dalam Testimonies to Southern Africa, halaman 59 paragraf 2, menyatakan, Kristus adalah batu ujian dari semua hati. Dia adalah yang mengungkapkan Bapa dan kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tidak heran, saudaraku dalam Tuhan, Yesus berkata, melihat Dia sama dengan melihat Bapanya, mengenal Dia sama dengan mengenal Bapanya. Sebab Yesuslah pernyataan tentang Bapa yang dapat manusia lihat bahwa Bapa itu adalah Allah yang penuh kasih sayang, penuh rahmat, kelembutan, dan belas kasihan. Inilah sifat-sifat kebapaan yang Allah Bapa nyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini tentang Allah Bapa dan sifat kebapaannya yang dinyatakan di dalam anaknya. Allah Bapa adalah Allah yang penuh kasih, penuh rahmat, penuh belas kasihan dan kelembutan. Dan itu dinyatakan dalam anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapa mengutus anak ke dunia ini. Sebab hanya Bapa yang mengenal anak dan hanya anak yang mengenal Bapa. Tidak ada yang lain. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami ya Bapa, dan curahkan roh anakmu, sebab hanya dengan kehadiran anakmu dalam jiwa ini yang dapat menyatakan sifat kebapaanmu kepada kami.
beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.